PSIS Semarang berpeluang tidak bisa memainkan Gustavo Souza di awal putaran kedua Liga 1 2024/2025. Pada pekan ke-18, PSIS akan menghadapi Persita Tangerang pada Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, di Stadion Pakansari, Bogor, dengan Persita sebagai tuan rumah. Pada putaran pertama, PSIS kalah 0-1 dari Persita dan kini ingin memperbaiki hasil tersebut. Selain itu, debut striker asing Sudi Abdallah terganggu cedera, memaksanya absen hingga paruh pertama Liga 1 selesai. PSIS saat ini berada di posisi 13 klasemen sementara dengan 18 poin. Di putaran kedua, PSIS Semarang mendatangkan pemain asing baru, Gustavo Souza, yang rencananya akan berduet dengan Sudi Abdallah dan Evandro Brenau di lini depan. Namun, hingga saat ini, Gustavo belum terdaftar di laman PT LIB, sementara Fernandinho masih tercatat meskipun sudah didepak bersama Taufe Skandari. Hal ini bisa menjadi kendala, dan belum jelas alasan mengapa Gustavo belum terdaftar. Sementara itu, Persija sudah mendaftarkan pemain baru mereka, Pablo Andrade dan Yandi Sofyan, meskipun keduanya baru bergabung. PSIS Semarang masih membuka peluang untuk merombak pemain menjelang putaran kedua Liga 1 2024/2025. CEO PSIS, Yoyo Sukawi, mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, klub akan mengumumkan nama-nama pemain baru yang akan memperkuat Mahesa Jenar. Yoyo juga menyebutkan bahwa pihaknya berencana menambah pemain asing untuk memperkuat lini belakang. Ada satu pemain asing yang kemarin masih pantauan lagi, sebetulnya untuk menambah kekuatan di lini belakang, tapi dibatalkan oleh Coach Gilbert. Kami menunggu bagaimana keputusan Coach Gilbert lagi, kata Yoyo, belum lama ini. Bursa transfer paruh musim Liga 1 2024/2025 akan ditutup pada tanggal 15 Januari mendatang, memberikan waktu bagi Mahesa Jenar untuk melakukan perubahan pemain. Hingga saat ini, PSIS telah mengumumkan 3 pemain baru, termasuk Gustavo Souza yang diperkenalkan pada November tahun 2024, serta 2 pemain yang didaftarkan untuk putaran kedua, yaitu Sudi Abdallah dan Delvin Rumbino. Yang pasti, ya 2 itu, sama beberapa pemain lokal yang akan kami rilis, ujar Yoyo. Derry Corve, striker asal Inggris, kembali mencuri perhatian publik sebagai mesin gol Persiraja Banda Aceh. Perjalanan karirnya penuh tantangan, dimulai dengan seleksi gagal di PSS Sleman sebelum akhirnya bergabung dengan Persiraja pada tanggal 21 Agustus tahun 2024. Keputusan bermain di Liga 2 terbukti tepat, dengan Derry mencetak 11 gol dan 3 assist dalam 15 pertandingan. Pemain berusia 26 tahun ini menjadi andalan lini serang, menunjukkan tekad dan kemampuannya untuk bangkit dan membuktikan diri sebagai striker terbaik di kompetisi Liga 2. Derry Corve, striker asal Inggris kelahiran Chester pada tanggal 3 Maret tahun 1998, kini berusia 26 tahun. Dengan postur 1,88 meter dan kaki kanan yang kuat, Derry menjadi ujung tombak lini serang. Karir sepak bolanya dimulai pada 2016 setelah menyelesaikan pendidikan di Manchester City Youth, lalu berlanjut ke Amerika bersama Rio Red Storm. Selama tahun 2016 sampai tahun 2022, ia bermain di berbagai klub AS, termasuk FC Wichita dan NY Red Bulls II. Pada 2022, Derry bergabung dengan klub Skotlandia, Arbroath, namun hanya bertahan 5 bulan. Ia kemudian bermain di Selandia Baru sebelum akhirnya bergabung dengan Persiraja Banda Aceh pada tanggal 21 Agustus tahun 2024. Keputusan ini membawa perubahan besar, karena Derry tampil impresif dan menjadi striker andalan di Liga 2 Indonesia.
Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, menargetkan timnya naik peringkat meski hanya mendaftarkan 3 pemain baru untuk putaran kedua Liga 1 2024/2025. Gilbert berharap badai cedera yang melanda pada putaran pertama tak terulang. 3 pemain baru yang didatangkan adalah Gustavo Souza, Sudi Abdallah, dan Delvin Rumbino, sementara Zalnando, Fernandinho, dan Taufe Skandari dikeluarkan. Gilbert berharap pemain yang dipersiapkan bisa memberikan kontribusi maksimal tanpa cedera serius, mengingat di putaran pertama PSIS sering bermain tanpa striker karena masalah cedera, termasuk absennya Evandro Breno selama 9 laga. Tim sebetulnya hampir sama. Saya harap tidak ada lagi pemain yang cedera seperti di putaran pertama atau mengalami kendala apapun. Semua pemain bisa fit dan menorehkan catatan yang lebih baik, harap Gilbert. Melihat kondisi saat ini, Gilbert tidak menetapkan target tinggi. Ia hanya berharap PSIS dapat memperbaiki posisi di papan klasemen Liga 1 2024/2025. Target saya, semua penggawa fit dan memperbaiki peringkat. Saat ini, kami ada di peringkat 13. Putaran kedua, kami target harus naik dan itu tidak mudah. Tim lain juga banyak meramaikan transfer market, ucapnya.